Haaien. Hij mag het proberen. Haaien, die gaat binnen. Haaien. Daar is de openingstreffer voor Heerenveen. Ook open, dat was dan de hoek eigenlijk ook voor de muur. Kabar yang terbaru yang saya dapat adalah Tom Haaien yang sudah sangat dekat untuk cepat dinaturalisasi. Saya rasa ini bagi ketum PSSI ini kuat, satsetnya bagus ya. Jai Ises, Nathan Cho segera akan diambil sumpah, masuk Ragnar lagi, masuk Tom Haaien, dan di belakangnya akan masuk juga dengan Martin Paes. Kita tidak tahu siapa lagi 2-3 nama yang sedang digodok ini untuk bisa masuk pada tahun depan ya. Saya pikir satu di depan ya, ini hanya kasih clue kepada teman-teman semua ya. Satu di depan dan satu di tengah itu sudah pasti, 2. Tapi mungkin akan ada 3, tapi 2-nya itu akan ambil satu di depan dan satu di tengah lagi. Inilah yang kita akan nantikan. Jadi kita beruntung kalau bisa mendapatkan Tom Haaien bermain di posisi gelandang, dan dia bisa juga cepat untuk bisa membantu serangan ketika kita menguasai bola. Keunggulan dari Tom Haaien juga dia punya tembakan jarak jauh yang mematikan ya. Bola-bola mati juga oke, tendangan bebas sangat baik, mengambil dari tendangan penalti apalagi atau sepak pojok, dialah seorang yang sangat ahli di situ. Dan memang kita butuh, karena selama ini kita tidak punya penendang bebas spesialis yang betul-betul punya kualitas bagus. Tom Haaien adalah jawaban. Saya bukan selalu memuji Sintayong atau selalu memberikan apresiasi, enggak juga. Ada juga kritikan yang saya berikan, tapi sesuai dengan fakta terkait teknis dalam pertandingan dari Timnas Indonesia. Jadi nggak masuk ke ranah kebijakan, nggak masuk dalam keputusan-keputusan, karena bagi Sintayong dalam memilih pemain pun pilihannya juga terbatas. Apalagi banyak yang menilai bahwa ada banyak pemain titipan di Timnas Indonesia. Ya banyak yang mengatakan si A, si B, si C, si D, kenapa dibawa? Ya karena pilihannya terbatas. Dan banyak yang mengaitkan performa seorang pemain di liga domestik dengan harapan dia akan berkontribusi bagi Timnas Indonesia. Nah itu pemikiran yang menurut saya keliru. Karena gak setiap pemain yang permainannya itu bagus di liga domestik akan bisa berkontribusi bagi Timnas Indonesia. Sebaliknya juga, bagi para pemain yang bermain di liga di Eropa belum tentu juga akan bisa memberikan kontribusi bagi Timnas. Di negara-negara lainnya juga sama seperti itu. Jadi tergantung kepada pelatih, dia mau pakai taktiknya yang mana. Dia perlu pilih pemain sesuai dengan taktik yang nanti akan dia pakai. Jadi ya saya pikir ini adalah saatnya yang kita perlu memberikan support. Buat apa sekarang kita bikin gaduh? Buat apa sekarang kita mulai memberikan ultimatum istilahnya ya kepada Sintayong bahwa kalau gak lolos dari fase grup seharusnya PSSI ini pecat. Ya, saya bahkan sekarang sudah mulai baca nih di kolom komentar dari beberapa konten dari channel YouTube Triple B, ya mulai ada nih tagar STI out. Kalau gak lolos fase grup STI out. Ya itu kan keputusan dari federasi nanti. Jika kita sekarang sudah menilai bahwa STI harus out kalau gagal lolos dari fase grup, nah coba flashback rekam jejak dari Indonesia di Piala Asia sebelumnya, kan gak ada pelatih yang bisa membawa Indonesia lolos dari fase grup. Main sebagai tuan rumah pun kan gak bisa lolos. Walaupun permainannya gak mengecewakan, maka itu seperti yang saya katakan tadi, yang penting Timnas Indonesia bisa bermain secara rapi aja. Pokoknya kalau mainnya rapi ya, artinya gak perlu bermain indah, mainnya rapi, taktiknya jalan. Maka tentu kita punya peluang untuk lolos. Walaupun Elkan Bagot bisa main sebagai bek kiri, tapi jelek banget. Jadi Elkan Bagot, Jordi Amat sama Justin Hubner. Hubner ini terakhir waktu Wolves lawan Arsenal dia ada di bench loh. Jadi kalau lu bisa di bench di tim kayak Wolves, lu bukan pemain kaleng-kaleng, oke? Dia itu kalau nggak salah tim U23-nya Wolves, kapten U23-nya Wolves. Jadi ini pemain punya pengalaman. Kenapa dipasang 5 pemain naturalisasi di lini belakang? Gue masih ngerti, karena di level Asia itu kan terutama pemain kayak Jepang, Iran, Saudi, Korea itu kan fisiknya kuat-kuat. Maka dari itu kalau fisiknya yang setengah bule, setengah yang Indo-Indo ini kan fisiknya udah kayak bule lah. Jadi sangat paham bahwa nanti kalau seandainya yang main contoh si siapa namanya Jordi sama Elkan atau Justin sama Jordi, untuk gue sih masih masuk akal. Iya gitu. Mau nggak mau kan gitu. Ngapain dia menyampaikan itu gitu. Iya. Dengan sekaliber dia
dengan reward yang juga tinggi, ngapain Anda ngomong yang orang awam pun tahu gitu. Oke. Itu loh Bang, problemnya. Dan menurut saya marwah PSSI-nya harus kuat. Karena mohon maaf, di periode sebelumnya Ya. saya pernah dengar dalam sebuah rapat exco dia ditanya oleh salah seorang exco perempuan, saya nggak sebut namanya. Dia tanya apa KPI-mu. Nah, Sinteyong menjawab, ini informasi dari dalam, dari exco juga, periode sebelumnya bukan periode abang. Itu menyatakan bahwa emang pernah nendang bola katanya. Jadi jawaban yang menurut saya nggak proper gitu. Jawaban yang nggak proper. Kedua, itu yang saya dapat cerita. Menurut saya gini Bang, abang walaupun misalnya dulu nggak main bola nggak apa, selama di posisi exco dia harus menjawab dengan proper sama exco. Karena exco prinsipnya kan dipilih oleh kongres. Stakeholder bola, football family memilih exco untuk menentukan jalan sepak bola Indonesia ke depan, kan begitu. Secara organisasinya. Artinya di 15 exco itulah hitam putihnya sepak bola Indonesia akan ditentukan. Jadi kalau exco itu bertanya memang kewenangannya. Dan artinya Sinteyong mau udah ke Piala Dunia pun dia harus jawab dengan proper. Betul. Nah, itu Bang. Timnas Indonesia bakal mendapat gelandang dengan kualitas bagus pada diri Tom Haye. Pemain 28 tahun itu bisa memainkan peran deep lying playmaker dan punya kemampuan umpan jauh yang mumpuni. PSSI menyambut baik keinginan Tom Haye untuk bisa membela Timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Pada hari Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2023, Tom Haye sudah berada di Indonesia untuk memulai proses naturalisasi. Senang akhirnya bisa tiba di Indonesia. Ya, memperkuat Timnas Indonesia akan menyenangkan, dan itu akan terjadi. Saya hanya perlu menjalani prosesnya saja. Saya masih percaya diri hal itu akan terjadi, kata Tom Haye. Timnas Indonesia sudah punya beberapa gelandang dengan kualitas cukup mumpuni. Namun, kehadiran Tom Haye bisa menambah kekuatan skuad Garuda. Dia punya kualitas yang bisa ditawarkan untuk Indonesia. Jika melihat data Tom Haye yang tersedia di Transfermarkt, ada 3 posisi yang bisa dia mainkan. Posisi utamanya adalah gelandang bertahan. Namun, dia juga bisa bermain untuk 2 posisi lain. 2 posisi lain itu adalah gelandang tengah dan gelandang serang. Di Heerenveen, pelatih KS Van Wonderen lebih sering memakai formasi 4-2-3-1. Tom Haye dimainkan sebagai 2 pemain tengah. Biasanya, dia duetkan dengan Simon Olsson yang punya naluri menyerang lebih tinggi. Berposisi sebagai gelandang bertahan, tugas Tom Haye bukan melulu untuk mematahkan serangan lawan. Tom Haye justru bertugas memulai dan menentukan arah serangan. Sejauh ini, Tom Haye jadi pemain paling sering melepas umpan di skuad Heerenveen, 943. Jadi, bisa dibilang dia memainkan peran deep lying playmaker. Dikutip dari Hoscoret, Tom Haye punya kemampuan yang lengkap sebagai gelandang. Pemain yang pernah membela Lecce itu punya atribut positif pada aspek umpan, eksekusi bola mati per kick atau sepak sudut, duel area, tackle, dan umpan terobosan. Hoscoret juga menjelaskan bahwa Tom Haye punya kecenderungan melepas umpan jauh dan punya kualitas lebih untuk hal tersebut. Tom Haye adalah pemain Heerenveen paling sering melepas umpan jauh. Tom Haye membuat 93 umpan jauh dari 16 laga Eredivisie yang dimainkan. Dari 93 umpan itu, hanya 43 yang tidak mengenai sasaran atau kurang dari 50%. Kedatangan Tom Haye jelas akan membuat lini tengah Timnas Indonesia makin kuat. Tom Haye juga membuat persaingan di lini tengah akan makin kompetitif. Pemain yang selama ini jadi andalan mungkin akan tergusur. Mark Klok dan Rahmat Irianto mungkin akan jadi korban dari kedatangan Tom Haye. Sebab, mereka selama ini bermain sebagai gelandang bertahan di Timnas Indonesia. Ivar Jenner juga bakal punya pesaing yang kompetitif. Kini, menarik untuk menanti racikan Sinteyong dan bagaimana dia akan memaksimalkan potensi Tom Haye. Penggemar sepak bola pasti bertanya-tanya apa alasan Sinteyong ngebet Tom Haye segera mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan bermain untuk Timnas Indonesia. Kali ini Sindonews mencoba untuk mengobati rasa penasaran tersebut. Tom Haye telah tiba di Jakarta, Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023 kemarin. Dia bakal menjalani interview di Badan Intelijen Negara, BIN, serta kedutaan. Kemudian menjalani tes kesehatan atau medical check-up di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Jawa Barat.
Jika berjalan mulus, Haye bisa cepat memperoleh status warga negara Indonesia, WNI, dan diharapkan segera memperkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong, yang kini berada di Turki bersama skuad timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan (TC), tentunya merasa senang mendengar kedatangan pemain keturunan yang lahir di Amsterdam tersebut. Sebab, pelatih berpaspor Korea Selatan itu sudah lama menginginkan Haye. Lantas, apa yang membuat Shin Tae-yong ngebat dengan pemain berusia 28 tahun tersebut? Tom Haye, yang berperan sebagai gelandang bertahan diharapkan bisa menjaga keseimbangan di lini tengah timnas Indonesia. Penilaian itu bukan tanpa alasan, sebab ia menjadi salah satu pemain andalan di SC Heerenveen. Sejauh ini dia sudah bermain selama 1,434 menit dan sudah membukukan 2 gol dan 2 assist dalam 16 pertandingan yang telah dimainkan bersama SC Heerenveen di semua kompetisi. Tom Haye tak hanya mampu menjaga ritme permainan saja. Jenderal lapangan tengah ini juga bisa membantu pemain depan untuk meruntuhkan tembok pertahanan lawan. Kemampuan inilah yang disukai Shin Tae-yong, karena dia bisa memodifikasi peran Haye di lini tengah timnas Indonesia. Tom Haye punya pengalaman bermain di level tertinggi. Pasalnya, dia sudah menjalani proses bersama timnas Belanda dengan bermain di level U15, U16, U17, U19, U20, hingga U21. Salah satu momen yang tak terlupakan ketika Haye membawa timnas Belanda U17 juara Piala Eropa U17 2022 usai mengalahkan Jerman melalui drama adu penalti. Sebagai informasi, Federasi Sepak Bola Dunia FIFA baru saja merilis susunan tim nasional sepak bola putra terbaik di akhir tahun 2023 ini. Timnas Indonesia mengalami fase naik turun dalam peringkat FIFA. Kini, posisi Indonesia berada di peringkat ke-146 dunia dengan perolehan 1064,01 poin. Hasil ini lebih baik dari perolehan timnas Indonesia tahun lalu yang berada di peringkat ke-149 dunia. Memasuki awal tahun 2024 mendatang, timnas Indonesia berpeluang memperbaiki posisi. Hal ini dapat terjadi apabila pasukan Garuda mampu berbicara banyak di ajang Piala Asia 2024 di Qatar dan kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Posisi pertama masih dihuni oleh juara dunia 2022 silam Argentina dengan 1855,2 poin. Disusul dengan Prancis di posisi kedua dengan 1845,44 poin dan Inggris di posisi ketiga dengan 1800,05 poin. Pembaharuan peringkat FIFA ini akan dilakukan kembali nanti pada tanggal 15 Februari tahun 2024 mendatang. Hal ini akan mengacu kepada performa timnas yang akan berlaga di event resmi FIFA. Sebuah optimisme diapungkan pengamat sepak bola Indonesia, Justinus Laksana, soal peluang timnas Indonesia meraih kemenangan pada 3 laga mereka di fase grup Piala Asia 2023 mendatang. Ia yakin bahwa skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, bisa mengalahkan Irak, yang menjadi salah satu lawan mereka pada ajang ini. Kita bisa mengalahkan Irak, kata Coach Justin, sapaan karib Justinus Laksana, dalam siniar di kanal Sport TV Indonesia. Mereka tidak main di kandang sendiri, kan, sambungnya. Menurut Justin, tak hanya bisa mengalahkan Irak, peluang Indonesia untuk lolos dari fase grup pun terbuka. Namun, kemungkinan skuad Garuda untuk memuncaki klasemen grup sangat tipis. Tidak jadi juara grup, dari 4 peserta, kan 2 yang lolos. Jadi runner-up lah minimal. Karena juara grup itu hampir pasti Jepang, katanya. Indonesia sendiri tergabung di grup D Piala Asia 2023. Di grup ini, skuad besutan Shin Tae-yong tersebut bersama dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Ajang Piala Asia 2023 ini akan dihelat di Qatar, tanggal 12 Januari sampai tanggal 10 Februari mendatang. Sejauh ini, Indonesia sudah 4 kali mengikuti Piala Asia. Prestasi terbaik mereka sejauh ini adalah menempati peringkat ketiga klasemen fase grup. Namun, menurut Justin, ada hal yang harus dilakukan Indonesia jika mereka memang berniat untuk lolos dari fase grup. Skuad Garuda, sambung ex-pelatih timnas futsal Indonesia tersebut, pantang parkir bas kala menghadapi lawan-lawan mereka. Inilah yang saya kritik Shin Tae-yong. Harus menyerang, berani bermain, papar Justin. Mau bermain bertahan juga kebobolan 5 gol kok. Jadi, untuk apa main bertahan? Tukasnya.